Halo, kembali lagi di media pembelajaran kelas 7 Matematika SMP Negeri 58 Surabaya. Oke, hari ini pembahasan kita adalah Matematika kelas 7. Untuk melanjutkan kegiatan 1.1 kemarin, ini adalah kegiatan 1.2 yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, fokus yang akan kita gunakan hari ini, operasi penjumlahan dan pengurangannya harus dalam bentuk garis bilangan. Nah, gimana caranya? Kita simak dulu pembahasannya. Untuk konsep awal, kita harus tahu dulu notasi. Ada beberapa contoh yang saya sajikan, ada min 1, min 3, min 10, 2, dan 9. Notasi yang dimaksud di sini adalah min dan plus. Contoh, min 1, di situ notasinya adalah min. Min 3 berarti notasi untuk 3 adalah min. Sedangkan untuk 2 dan 9 itu notasinya adalah positif. Yang kedua adalah operasi. 2 ditambah 3. Jadi operasi itu adalah tanda untuk mengoperasikan dua bilangan. Di antara dua bilangan 2 dan 3 maka operasinya adalah jumlah. Yang kedua contohnya adalah min 2 dikurangi 9, maka operasi yang digunakan adalah pengurangan. Nah, sedangkan yang di depan itu dinamakan notasi. Selanjutnya adalah 3 dikurangi min 6, sama dengan contoh sebelumnya. Kita bahas dulu contoh pertama, yaitu 3 ditambah 5. Kalau kita menjawab secara gamblang, jawabannya adalah 8, betul. Tapi kalau kita menghitungnya menggunakan garis bilangan, maka kita harus berada di titik 0 dulu, kemudian kita melangkah ke kanan sejauh 3 langkah. Nah, karena operasinya di sini adalah penjumlahan, maka kita harus maju dari titik 3 sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di titik terakhir kita berjumpa dengan angka 8. Jadi hasilnya adalah 8. Contoh yang kedua, 8 ditambah min 3. Kita lihat dulu angka awalnya yaitu 8, maka kita bergerak dari angka 0 ke kanan sejauh 8 langkah, yaitu ini garis merah ini. Ini 8 langkah. Nah, setelah di 8 maka ditambah min 3. Karena ditambah min 3 maka pergerakannya jadi mundur karena ketemu min. Min 3 itu berarti mundur. Mundur berapa langkah? 3 langkah. Nah, jadi berhenti di titik 5. Jadi jawabannya adalah 5. Lanjut ke contoh yang ketiga. Min 7 ditambah 2. Nah, di sini berbeda. Angka awalnya adalah min 7. Maka dari titik 0 kita harus menuju ke arah min 7. Nah, di sini setelah itu kita lihat operasinya. Operasinya antara min 7 dan 2 adalah penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti adalah maju. Jalannya maju. Berapa langkah? Nah, 2 langkah. Kalau dari titik min 7 maju 2 langkah, maka titik terakhirnya berada di min 5. Jadi jawabannya adalah min 5. Lanjut ke contoh 4. Min 6 ditambah min 3. Nah, sudah jelas dari titik 0 kita harus betul, ke titik min 6. Nah, karena ditambah min 3, maka betul, mundur 3 langkah. Nah, berhenti di titik min 9. Lanjut ke contoh 5. 9 dikurangi 6, kira-kira jawabannya berapa? Nah, betul, 3. Tapi kalau kita gambarkan di garis bilangan, bagaimana? Kita bergerak dari titik 0 ke arah 9. Nah, loh, kalau ada yang bertanya ini kok arahnya kok berbeda ya? Kok arahnya ke kiri ya? Nah, ini adalah pertanda bahwa operasinya sudah berganti menjadi pengurangan. Nah, dikurangi 6 berarti dikurangi tadi kan sudah berbalik arah ke kiri karena awalnya dia ke kanan. Kemudian karena dikurangi dia berbalik arah menjadi berbalik ke kiri. Nah, kalau sudah berbalik ke kiri, dia maju sejauh 6 langkah ke titik 3. Jadi jawabannya adalah
3. Lanjut lagi ke contoh 6. 3 dikurangi min 4. Nah, dari titik 0 kita ke angka 3. Diingat-ingat kenapa seorang ini jadi berbelok ke arah kiri? Karena operasinya pengurangan. Oke, sip. Karena dia pengurangan kemudian bertemu dengan notasi min 4, maka harus mundur. Nah, mundur dari posisi ini mundur 4 langkah berarti di angka 7. Jawabannya adalah 7. Sekarang contoh ke-7. Min 8 dikurangi 2. Dari titik 0 berarti harus lari ke ke arah min 8. Diingat, karena dia operasinya adalah pengurangan, maka dari awal dia menghadap ke kanan, jadi dia menghadap ke kiri. Kemudian dikurangi 2. Kalau dikurangi 2, maka dia maju 2 langkah. Nah, berhenti di titik min 10. Jawabannya adalah min 10. Kemudian contoh yang ke-8, min 8 dikurangi min 3. Berarti kita dari titik 0 harus menuju ke min 8. Nah, diingat arahnya sudah berbeda. Awalnya dia menghadap ke kanan, sekarang menghadap ke kiri akibat dari operasi pengurangan. Kemudian min 3 berarti harus mundur 3 langkah. Nah, berarti berhenti di titik min 5. Jawabannya adalah min 5. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah setiap operasi bilangan bulat selalu diawali oleh pergerakan dari 0. Yang kedua, notasi bilangan positif. Diingat, notasi bilangan. Notasi bilangan positif maka gerakannya adalah maju. Sedangkan notasi negatif maka gerakannya adalah mundur. Yang ketiga, apabila dua bilangan dioperasikan dengan tanda penambahan atau penjumlahan, maka arahnya tetap, yaitu ke kanan. Nah, apabila dua bilangan dioperasikan dengan tanda pengurangan atau min atau negatif, maka arahnya jadi putar balik. Ketika tadi awalnya menghadap ke kanan, jadi sekarang kalau di pengurangan berarti harus menghadap ke kiri. Nah, sampailah kita ke tugas mandiri. Untuk tugas yang saya berikan ini tadi, silahkan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Jika sudah selesai, hasilnya dikerjakan dan harus difoto kemudian dikirimkan di grup kelas mata pelajaran matematika. Dengan syarat mencantumkan nama dan kelas masing-masing. Dan pengerjaannya harus menggunakan garis bilangan. Nah, ini ada 5 soal saja, tidak boleh dijawab langsung. Harus menggunakan dan dibuktikan menggunakan garis bilangan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan kita sama-sama mengulas. Semoga kalian memahami dan bisa mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semangat, selamat belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.